Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kaum muslimin jamaah Masjid Jami' At-Thayyibah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah kita panjatkan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita kembali melanjutkan mengenai mandi. Ini bagian terakhir dari mandi. Adapun pekan yang lalu sempat kita seling dengan hal-hal yang dibolehkan dalam sholat ya, kalau nggak salah pekan yang lalu itu selingan saja. Nah, sekarang kita kembali lagi ke tema utama, yaitu mengenai mandi, dan ini insya Allah adalah penutup bab mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa catatan mengenai mandi. Tata cara mandi bagi perempuan sama dengan laki-laki. Namun ada beberapa hal terkait perempuan yang perlu dijelaskan. Ada beberapa hal nanti yang kaitannya sangat ketat atau erat dengan perempuan dalam masalah mandi, yaitu khususnya nomor 3, 4, 5. Ini hubungannya erat dengan wanita. Sisanya bisa berguna untuk laki-laki dan perempuan. Baik. Cara mandi masih ingat ya? Bagaimana cara yang pertama kalau kita mandi besar? Yang pertama adalah kita baca bismillah dalam hati aja karena sudah di kamar mandi. Yang kedua, kita cuci tangan 3 kali. Setelah cuci tangan, apa yang kita lakukan? Membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, tangan kanan yang mengambil air. Setelah itu barulah kita berwudu. Kita kumur-kumur, masukkan air ke hidung, kemudian wudu seperti mana wudu salat. Dan wudu ini hukumnya sunnah. Bismillah sunnah. Cuci tangan sunnah. Wudu sunnah. Setelah wudu kita basahkan rambut. Kita basahkan rambut dengan air. Boleh kita bagi dua. Boleh kita basuh rambut kanan dulu, kemudian rambut kiri. Boleh juga kita gabungkan saja langsung, kita basuh rambut kita semua 3 kali lah, kita tuangkan air 3 kali, 1, 2, 3, sampai kita yakin semua kulit rambut sudah terkena air. Siram, disiram 3 kali dengan air tadi, 1, 2, 3. Setelah itu baru kemudian setelah selesai rambut atau kepala, barulah kita mengalirkan air ke seluruh tubuh kita, dan disunnahkan untuk menyela-nyela bagian yang sempit atau yang sulit kena air, seperti sela-sela tangan, sela-sela ketiak, sela-sela paha, itu dimasukkan air, dipastikan masuk air sampai semua rata semua. Terakhir boleh kita, kalau misalnya tanahnya dianggap najis, tempat mandinya kita curiga najis, terakhir
kita ambil air di gayung, kita siram kaki kita terakhir, baru kita keluar dari tempat mandi tersebut, maka sucilah kita dari hadas kecil dan hadas besar. Dah, boleh mandi, boleh sholat, boleh apalagi megang Quran dan yang lain-lain. Nah, itu kemarin tata cara mandi yang dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang ini catatan mandi. Sebagian catatan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, sudah pernah dijelaskan. Tapi tidak apa-apa, karena di bukunya seperti ini, ya kita ikuti. Catatan yang pertama, boleh menggabungkan niat mandi. Syekh Sayyid Sabiq, penulis buku, beliau mengatakan, yujza'u ghuslu wahidin an haidin wa janabah, أو عن جمعة وعيد أو عن جنابة وجمعة وإذا نوى الكل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. Kata beliau, sah menggabungkan niat mandi haid dengan janabah. Ini buat siapa nih? Buat perempuan, karena kalau laki-laki nggak ada haidnya. Kalau laki-laki berdarah, penyakit namanya. Subhanallah. Nah, jadi untuk perempuan, seandainya haid kemudian dia juga junub, bisa jadi haid junub. Sedang haid mimpi, atau sedang haid berhubungan dengan suami, tapi dilarang ya, dilarang di posisi yang haid. Kemudian junub. Kemudian besok pagi, subuh-subuh misalnya, atau ya subuh, ternyata haidnya selesai. Diperkirakan gitu ya, tanggalnya haidnya selesai. Wah nih, haidnya selesai, di waktu yang sama juga sedang junub. Nah, bagaimana mandinya? Dua kali apa sekali? Sekali aja, kalau dua kali kasihan. Jadi ini yang ada istri, ini nasihatin begini, yang masih haid istrinya. Jadi kalau tergabung, suruh cukup satu aja. Mandinya mandi apa? Mandi haid apa mandi janabah? Dua-duanya aja. Saya berniat mandi haid dan mandi janabah. Boleh. Terus boleh juga nanti Idul Fitri nanti, kalau jatuhnya hari Jumat, kita nggak tahu nih besok jatuhnya hari apa. Jadi pagi-pagi sebelum salat Id kan kita mandi tuh jam 6 atau jam setengah 6 mandi. Mandinya digabung saja, mandi Id dan mandi nanti untuk Jumat. Nah, itu boleh digabung juga. Termasuk juga boleh mandi janabah dan mandi Jumat. Mandi janabah dan mandi Jumat. Yang tadi Anda sampaikan, yang kemarin Anda sampaikan. Contohnya gimana nih? Mandi janabah, mandi Jumat digabung. Mandi janabah biasanya sebelum subuh atau sesudah subuh? Mas Yus jangan ketawa-tawa ini. Masing-masing lah ya. Yang jelas mau sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau hari Jumat ini boleh ada pembolehan khusus Jumat ya. Jumat dan Id sama, Jumat dan Id. Barang siapa yang mandi junub sebelum subuh, silakan langsung digabung dengan mandi Id atau mandi Jumat. Siapa yang mandi janabah ba'da subuh, berarti subuh pulang jam 6 mandi janabah misalnya. Nah, gabung sama Jumat boleh. Ya, tergantung lah. Mungkin habis subuh junubnya karena mimpinya habis subuh. Nah, baik, jadi boleh digabung ya. Itu sudah jelas kemarin. Oke, tidak ada masalah menggabungkan. Ada apa bisik-bisik? Gak paham?
Dia juga nggak paham. Karena junub itu kan bisa mimpi, nggak harus. Nah, jadi paham juga dengan mimpi. 2, mandi besar. Mandi besar mewakili wudu. Mandi besar mewakili wudu. Ini juga sudah kita bahas. Tapi kita lihat di sini hadisnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa salatal ghadati wa la arahu yuhditsu wudu'an ba'dal ghusli." Rasulullah mandi janabah, kemudian langsung sholat sunnah 2 rakaat dan dilanjutkan sholat subuh. Berarti kalau Nabi mandi janabahnya sebelum subuh atau ba'da subuh? Ba'da subuh zikir, kalau mau sebelum subuh. Jadi Nabi SAW memang senantiasa, ini kejadiannya kalau Nabi sebelum subuh. Karena kalau sudah ba'da subuh, dalam hadis Muslim, Nabi itu kebiasaannya ba'da subuh sampai syuruk zikir. Kebiasaan Nabi. Ba'da subuh sudah terang, Nabi fokus zikir. Malam biasanya Nabi SAW bersama istri beliau malam. Halal ya, tidak apa-apa. Malam, jadi paginya beliau mandi, kemudian setelah mandi salat sunnah 2 rakaat, kemudian setelah itu salat subuh, dan beliau tidak berwudu setelah mandi. Yang cerita Aisyah. Aisyah kenapa tahu? Nanti di belakang nomor 7 dijelaskan bahwa Aisyah itu beberapa kali mandi bersama dengan Rasulullah SAW. Jadi tahu, bukan ngintip. Bukan ngintip-ngintip, Nabi mandi diintip-intip nggak wudu, nggak gitu. Nanti nomor 7, nomor 6, nomor 7 nggak ada. Intinya Aisyah mengabarkan Nabi mandi tidak wudu lagi langsung sholat. Berarti mandi besar itu sudah mencukupi wudu. Kemarin juga sudah ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya selama mandi tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan hadas kecil. Tidak menyentuh. Hadas kecil apa? Tidak buang angin. Tidak keluar dari depan air seni. Selama mandi nih, tidak buang air seni. Tidak buang angin. Tangan, telapak yang ini yang putih tidak menyentuh kemaluan, mohon maaf. Kalau yang ini kemaluan kemarin? Boleh, boleh. Kalau ini nggak boleh. Kemudian apa lagi tuh? Nah, dalam mazhab Syafi'i, khusus nih kalau Syafi'i, itu menyentuh dubur batal lobangnya. Kayak kita mohon maaf ya, mau istinja setelah buang air besar. Nah, itu bagian situ dubur namanya, itu dalam mazhab Syafi'i batal. Tapi sebenarnya dalam mazhab lain tidak batal. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan batal? Karena sebagian orang yang tidak taat kepada syariat menjadikan itu tempat syahwat, ya, itu yang pelangi-pelangi itu. Nah, sebenarnya itu bukan tempat syahwat, tapi dijadikan tempat syahwat sehingga, dan itu udah dari dulu kan, udah dari zaman Nabi. Dosa lama pakai bungkus baru. Ya kan? Sebenarnya saya kasihan mereka karena tidak ada informasi. Kalau kita kan tahu informasi bahwa itu tuh dosa lama. Kan? Kita kan tahu informasi itu dosa lama. Mereka kan tidak tahu. Mereka tuh banyak tidak tahunya. Orang nggak beragama tuh. Allah menyebutkan loh dalam Al-Quran, orang yang tidak beragama Islam itu ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Dia urusan dunia jago banget. Dia tahu itu. Ini berapa ukurannya, ini gimana, semua tahu dia. Tanpa melihat sudah tahu nih, dengan meraba. Urusan dunia. Tapi urusan akhirat, urusan masa lalu, cerita-cerita yang terjadi di masa lalu, terprediksi yang akan terjadi masa yang akan datang, kejadian kubur, alam kubur, ada kebangkitan, ada hisab, ada kiamat, ada surga neraka. Mereka nggak tahu apa-apa itu. Tidak ngerti apa-apa, kasihan mereka.
Karena mereka tidak tahu ada dosa kehancuran masa lalu tentang kaum Lut, makanya begitu. Kalau tahu nggak mungkin lah begitu. Ya begitulah. Makanya untuk dubur ini bagian belakang dalam mazhab Asy-Syafi'i dianggap pembatal wudu. Tapi yang dubur, mohon maaf, dubur itu tempat keluarnya kotoran. Tapi kalau badannya enggak, nih badannya kan, enggak, itu enggak batal. Jadi selama kita mandi tidak apa tadi? Tidak menyentuh kemaluan, tidak buang air kecil, tidak buang angin, tidak juga menyentuh dubur dalam mazhab Syafi'i, maka mandinya sudah dianggap sah dan tidak perlu wudu lagi, langsung bisa salat. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini khusus wanita nih, tidak perlu melepas ikatan rambut. Nah, rambut yang diikat, coba. Rambut diikat itu pengaruh nggak sama kulitnya? Rambut diikat di sini, kulitnya bisa basah nggak? Bisa. Ya, rambut itu kulitnya yang paling terpenting, kulit. Makanya kata Nabi 3 kali dipijit-pijit 3 kali gini. Itu biar kulit paling penting kulit. Nah, adapun rambut yang diikat seperti misalnya perempuan diikat, atau siapa yang diikat? Orang Afrika sebagian diikat tuh. Ya, diikat. Muslim misalnya dia ikat. Misal aja. Maka ikatan itu tidak perlu dilepas, tidak perlu diurai. Terus bagaimana? Dibasahkan saja, siram air. Masuk atau tidak masuk, dimaksimalkan saja, dimaksimalkan. Yang diikat rambutnya, dimaksimalkan, dimasukkan. Sekarang gini, kok gitu? Kan kita suka nanya nih, kenapa begitu? Bukankah seluruhnya harus basah? Ya enggak? Kenapa kok rambut diikat nggak perlu dibuka? Bukankah kalau rambut diikat itu bisa jadi tidak masuk air? Kan gitu. Yaitu perasaan kita. Tapi ada hadis. Karena ada hadis lah ini kita tidak tidak melepas ikatan rambut. Ya, ini hadisnya nih. Dari Ummu Salamah itu istri Nabi SAW. Beliau berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun ashaddu dhafra ra'si fa'anquduhu li ghuslil janabah. Qala la, innama yakfiki an tahfi ala ra'siki thalatha hathayatin thumma tufidina alayki bil ma' fatathurina. Wahai Rasulullah, kata Ummu Salamah, kata beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya rambutku banyak diikat. Perempuan, rambutnya diikat sana, ikat sini. Apakah perlu aku melepas ikatannya, wahai Rasulullah, ketika aku mandi janabah? Nah, Rasulullah menjawab, ini jawabannya. Kata Nabi, tidak perlu. Kamu cukup menyiramkan air ke rambutmu sebanyak 3 kali. Jadi dibasahi aja itu rambut walaupun dia diikat. Seberapa? Sebanyak 3 kali. Kemudian siramkan air ke seluruh tubuhmu, maka itu sudah suci untukmu. Ya, karena perintah Nabi jangan diputus atau jangan lepas, ya sudah, kita selama ada pertanyaan, ada jawaban dari Nabi. Jawaban Nabi itu kan wahyu. Karena ada jawaban dari Nabi tidak perlu dilepas, maka ya sudah, tidak perlu dilepas. Sama seperti kemarin kita belajar mengusap kaos kaki. Sama, itu juga sama, mengusap kaos kaki. Itu kok enak sekali kaos kaki diusap atasnya, nggak dibasahi kakinya, kan gitu. Ya enggak apa-apa, kan ada dalilnya.
Ada hadisnya. Jadi mengusap kaos kaki itu sunnah, Pak. Sunnah. Jadi kalau bapak-bapak pergi kerja kantor pakai kaos kaki, di rumah udah wudu, sudah sholat duha, berangkat pakai kaos kaki, sholat zuhur batal wudunya, bapak wudu lagi nggak dilepas kaos kakinya, sunnah namanya itu. Maka bapak mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW kalau keluar rumah khususnya, Nabi berkata kepada sahabat Al-Mughirah, jangan lepas sepatu. Kata Nabi, jangan lepas sepatu. Jangan lepas sepatu ketika buang air kecil, buang air besar, jangan lepas. Ketika tidur jangan lepas, kecuali ketika junub. Artinya, barang siapa yang pakai kaos kaki dalam perjalanan atau berangkat kerja, sampai kantor wudu zuhur, dilap itu kaos kakinya sesuai yang sudah kita ajarkan ya, syaratnya ketentuannya berlaku, maka dia mengamalkan apa yang dilakukan Nabi atau sunnah Nabi SAW. Begitu. Berarti ini juga sama. Anjuran Nabi, sunnahnya rambut itu jangan dilepas. Tetapi biar aja diikat. Yang penting kata Nabi disiram ke rambutmu sebanyak 3 kali. Laki-laki ada yang diikat nggak rambutnya? Jarang ya. Nggak ada. Baik, dalil yang lain. Suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha mendengar bahwa Abdullah bin Amr memerintahkan para wanita untuk melepas ikatan rambut mereka dan menyela-nyelanya ketika mandi besar. Iya, Abdullah itu awalnya mengira belum sampai kepada beliau hadis Nabi ini. Beliau belum tahu bahwa rambut perempuan tidak perlu dilepas. Nah, sehingga beliau beranggapan, Abdullah bin Amr ini beranggapan bahwasanya supaya semua kena air sebaiknya dilepas, kan gitu kan? Sama kayak perasaan kita. Seharusnya dilepas. Maka Abdullah bin Amr memerintahkan kaum muslimat, para wanita terutama istri beliau dan anak-anak beliau, lepas itu ikatan rambut kalau mandi junub. Itu kata Abdullah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha, beliau dengar cerita itu. Wah, Abdullah bin Amr memerintahkan wanita untuk lepas rambut. Kata Aisyah gini, cukup aneh Abdullah bin Amr menyuruh kaum wanita jika mandi untuk melepaskan ikatan rambut mereka. Kenapa tidak sekalian disuruh agar mencukur botak rambut mereka saja? Cukur botak rambut maksudnya biar sekalian tidak ada rambut aja, yakni ininya kena, apa sih namanya? Kulitnya. Botakin aja biar sekalian kena, gitu maksudnya. Ini maksudnya teguran ya. Kemudian beliau mengatakan, Aisyah mengatakan, aku pernah mandi bersama Nabi. Banyak nih Aisyah mengatakan, aku pernah mandi bersama Nabi, aku pernah mandi bersama Nabi. Aisyah ini sering radhiyallahu anha. Aku pernah mandi bersama Nabi dari satu bak, dan ketika itu aku hanya membasuh rambutku 3 kali tanpa membuka ikatan rambut. Nah, jadi Aisyah sendiri yang beberapa kali lah kita nggak tahu, yang namanya suami istri ya, mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak pernah disuruh membuka ikatan rambut. Maka dari itu Aisyah menegur Abdullah bin Amr. Nah itu, jadi tidak perlu buka ikatan rambut, tidak apa-apa. Yang keempat, ini khusus wanita. Jadi dalam hadis itu dianjurkan membersihkan bekas haid dengan kapas wangi. Ini kapas wangi ini hadis nabinya begitu, tapi boleh kita variasikan. Mau pakai sirih, mau pakai sabun sirih. Gak ada ibu-ibu sini ya? Ayah, bapak-bapak lah nyampein ke anaknya atau istrinya. yakni dianjurkan untuk mandi haid itu menggunakan minyak wangi atau yang wangi-wangi, sabun lah, sabun wangi dalam pembersihan bekas haid.
Dalilnya adalah Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Asma bertanya kepada Nabi tentang tata cara mandi dari haid. Rasulullah pun menjawab, ambillah kapas yang sudah dikasih minyak kasturi, kemudian bersihkan bekas haid dengan kapas yang wangi itu. Nah, jadi dianjurkan membersihkan bekas darah haid, baik sekitar atau sampai dikerok, itu tidak apa-apa. Yang jelas dianjurkan agar bersih sekali dan diberikan minyak wangi. Ini untuk ibu-ibu, ya, minyak wangi atau tadi apa, sabun. Dalam hadis lain disebut sidir. Sidir apa sidir? Sirih ya. Sidir tuh sirih atau apa namanya? Bidara apa bidara? Buat ya pokoknya wangi. Ya, sidir bahasa Arabnya. Ya, sirih. Tapi udah jadi sabun sekarang kan ya. Nah, itu dianjurkan. Berdasarkan hadis ini juga, laki-laki juga sama. Laki-laki yang membersihkan bekas spermanya, mohon maaf, juga sama, bersihkan pakai sabun yang bersih. Sudah, itu sunnah. Jadi sunnah ini. Jadi kalau dibersihkan pakai air saja boleh atau tidak? Boleh. Kalau mau ikutin sunnah Nabi di sini, Nabi suruh ambil kapas yang sudah dikasih minyak wangi, atau ambil sabun yang sudah wangi. Nah, itu dipakai untuk membersihkan haid atau mohon maaf bekas mani. Nah, itu sunnahnya. Yang kelima, boleh mencukur rambut dan memotong kuku bagi haid dan junub. Atau berkata, orang yang junub boleh melakukan bekam, potong kuku dan membotak rambut. Boleh. Diceritakan oleh Bukhari. Kan biasanya ibu-ibu itu atau mbak-mbak itu kalau junub, maaf, kalau haid itu terkadang mereka itu suka ngumpulin rambut yang disisir jatuh. Kumpulin satu, kumpulin, taruh di gelas. Ngapain dikumpulin? Katanya ini rambut haid, jadi harus dimandiin juga. Karena dia haid, dia jatuhnya saat lagi haid, lagi najis. Pas dia jatuh harus mandiin dulu, baru dikubur atau dibuang. Atau kuku juga sama tuh. Katanya kalau haid tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku. Kalau potong rambut, potong kuku, dikumpulin kukunya dan rambutnya, kemudian dimandiin. Baik, sebenarnya itu bagaimana sih? Sebenarnya orang yang junub, orang yang haid, boleh nggak sih membuang sebagian anggota badannya? Boleh nggak sih? Nggak apa-apa. Kalau mau dibuang kukunya, buang saja kukunya. Mau dibuang rambutnya, buang saja rambutnya. Perlu nggak dicuci ketika kita mandi besar? Nggak perlu, udah buang aja. Jadi kalau yang junub, kan kemarin sudah dijelaskan, orang yang junub hanya tidak boleh sholat, tidak boleh megang Quran, tidak boleh baca Quran, itu aja. Sisanya mau makan, mau minum, mau masuk kerja, mau meeting, mau belajar di sekolah, boleh. Tapi pas mau sholat ya mandi dulu, gitu. Orang junub mau ke tempat tukang cukur, boleh cukur rambut. Rambutnya diapain? Ya udah dibuang aja, nggak usah dikumpulin. Rambut yang dikumpulin itu rambut siapa? Ayo, rambut yang dikumpulin. Kalau dicukur dikumpulin, rambut siapa itu? Kalau dicukur dikumpulin, ditimbang, rambut siapa itu? Nah, rambut aqiqah, rambut bayi. Itu baru dibotak, sunnahnya dibotak ya, kemudian dikumpulin. Kalau rambut ini tahallul,
Tahallul? Rambut tahallul diapain? Dibuang juga. Rambut tahallul dibikin jimat. Rambut tahallul dibuang. Semua rambut dibuang kecuali rambut aqiqah. Disimpan, dikumpulkan, ditimbang. Berapa gram? 1 gram, 2 gram, 3 gram. Setelah ditimbang, kemudian dinilai 1 gram, misalnya beratnya 1 gram, dinilai senilai perak. Ada yang berpendapat emas, mazhab Syafi'i, tapi boleh perak karena hadisnya perak. Karena orang lahiran itu biaya lahirnya mahal, beli kambingnya mahal, beli pakaian bayinya mahal. Nah kalau rambutnya pakai gram emas lagi, mahal lagi. Ya nanti nggak ada uangnya. Makanya hadisnya itu sebenarnya perak. Cuman mazhab Syafi'i menganjurkan emas biar lebih banyak sedekahnya. Ya dulu nggak apa-apa, lahir mungkin dulu murah. Sekarang lahirnya mahal banget lahiran sekarang, masya Allah. Jadi rambutnya ditimbang pakai emas, pakai perak. Nah, disedekahkan. Nah itu baru boleh. Tapi kalau yang lain dibuang, kukunya dibuang, rambutnya dibuang. Kapan tidak boleh menyukur rambut dan kuku? Kapan? 1 kurban bagi yang namanya ada di kurban. Yang kedua, apa tadi? Muhrim. Orang yang sedang pakai baju ihram itu tidak boleh. Sisanya boleh. Kalau lagi pakai ihram, junub gimana caranya? Lagi nginep di Muzdalifah junub. Maksudnya junubnya mimpi. Karena kalau junubnya berhubungan batal ya hajinya. Aduh. Mimpi, gimana caranya? Kan nggak boleh mandi. Tidak boleh mandi pakai orang baju ihram. Udah pakai baju ihram nggak boleh mandi. Gimana kalau mandi junub? Boleh karena junub. Kalau junub ya mandi. Karena junub maka mandi. Orang yang pakai ihram mandi. Nah, junub sudah selesai ya. Jadi boleh mencukur rambut, motong kuku bagi yang haid dan junub. Yang terakhir, yang keenam, suami dan istri boleh mandi bersama. Ini juga sudah pernah dijelaskan. Dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh satu kamar mandi, laki-laki dengan laki-laki haram, perempuan dengan perempuan haram, laki perempuan abang sama adik haram, laki perempuan teman sama teman haram, double itu. Kemudian yang boleh adalah laki perempuan suami istri, itu saja yang boleh. Itu saja yang boleh. Jadi tidak usah komentar kalau ada suami istri baru mandi bersama, gak apa-apa itu. Masalahnya kolam berenang bukan kamar mandi. Kolam berenang campur aduk ya, ada dosa di situ. Dosa sepanjang mata melihat dosa, sepanjang mata menahan pahala. Jadi isinya dosa pahala. Entar Allah yang hitung. Betul Allah yang hitung. Kita tidak bisa pungkiri, datang ke Senayan hari Minggu pagi isinya nahan pahala, ngelihat dosa. Itu yang sengsara laki-laki. Kalau perempuan yang dia mengumbar aurat dosa terus. Dari mulai keluar rumah nih, perempuan yang mengumbar aurat nih udah dosa terus sampai pulang baru dosanya berhenti. Argo dosanya jalan itu. Perempuan yang ngumbar aurat. Kolam berenang, tempat olahraga sama itu. Ya begitulah.
Jadi pinter-pinter istighfar, pinter-pinter jaga pandangan ya. Gini ya Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-bapak. Ada dosa yang sangat merebak, menjadi dosa seperti wabah. Dosa yang mewabah, yang hampir umat Islam tuh sulit bebas. Satu, kata Nabi, akan datang zaman umatku melakukan riba dan terkena debu-debu riba. Ini contohnya sekarang, debu-debu riba. Kita sekarang pakai bank konvensional, mau nggak mau pakai kan. Yang satu bisnis BCA, satu kerja Mandiri, satu kerja lagi apa lagi? Bank Jepang. Mau nggak mau Yusuf lagi tuh, udah dipecat dari Bank Jepang. Alhamdulillah, semoga dapat kerjaan yang lebih baik. Gara-gara ini pengurangan pegawai ya, insya Allah dapat pekerjaan lebih baik. Nah, insya Allah khair. Tapi kan kita tidak ambil riba, tapi kita akad di situ kan, akad tanda tangan, bikin rekening. Saya nggak ambil kok ribanya, saya keluarkan ribanya. Tapi ya begitulah, kita kena namanya debu-debu riba. Debu-debunya itu. Kita tidak kena langsung mengambil hasil deposito mandiri, tidak. Kita hanya nabung bank-bank konvensional, ya kita kena di akad saja. Tapi itu semua termasuk hadis Nabi tadi, sudah sulit untuk bebas dari transaksi riba. Kita tidak transaksi langsung itu, cuman kan kita ada akad tuh. Buka rekening di BCA atau di Mandiri yang konvensional kan akadnya gitu. Akadnya kan akad riba tuh. Walaupun nanti prakteknya uang ribanya kita buang. Nah, kita kena itu debu-debunya. Susah keluar saat ini, kecuali dia tidak buka tabungan di mana-mana, itu berarti dia tidak kena debunya. Orang Jakarta rata-rata susah kena debunya. Baik, tapi itu kata Nabi itu sulit dihindari. Yang penting jangan kena praktek ribanya aja, ya. Yang kedua, yang sulit dihindari dosa zaman sekarang yaitu musik. Kata Nabi, di akhir zaman umatku akan menghalalkan alat musik. Musik itu susah banget, Pak. Naik mikrolet, dangdung dangdung. Ya. Ya, masuk Indomaret, musik lagi. Masuk restoran, musik lagi. Semuanya musik, sampai main futsal musik. Tanya Ilham tuh. Saya bilang aneh sewa ya. Dari jam 8 sampai 9, matiin musiknya. Siapa? Habis jam 9, udah bel, dinyalain lagi. Aduh, ampun. Kok dinyalain? Udah habis Pak, jam Bapak. Subhanallah. Pusing kita dibuatnya. Ya. Hah? Begitu. Jadi musik itu juga sama. Itu diharamkan alatnya. Coba deh Bapak pelajari. Alat musik itu barang haram dalam Islam. Coba aja cek. Sama kayak khamr. Siapa yang jual beli alat musik haram. Nah, dalam empat mazhab ada yang membolehkan, ada, tapi mazhab kecil, satu mazhab namanya zahiri. Tapi mayoritas ulama mengatakan alat musik itu haram. Itu dua, itu dosa yang susah dihindarin. Masuk pesawat umroh aja, umroh haji aja tuh di pesawatnya bisa dengerin musik gitu. Aduh, subhanallah dah. Itu sulit. Yang ketiga, dosa yang sulit dihindari, dosa mata. Ya, apalagi yang kerja di pasar, yang beli, yang, waduh, subhanallah. Udah pokoknya susah dah. Yang kerja di pasar, yang di mall, waduh. Ingin mata tidak melirik, tapi duduk depan muka, bagaimana? Jadi itu memang sama-sama lah. Itu sama-sama musibah buat kita bersama, Pak. Namanya umumul balwa, dosa yang umum. Tapi jangan dicari Nah itu sengaja, istilahnya cuci mata, itu dosa, Syekh. Itu dosa, Syekh. Jangan. Susahlah sekarang itu.
Dosa mata itu susah, tapi kita berusaha menjaga jangan sengaja. Subhanallah, di pesawat pramugara berkurang. Ada nggak pramugara? Ada, berkurang jumlahnya. Yang banyak sekarang pramugari, celananya sobek sampai atas semua itu. Ya Allah, saya sedih, pusingnya. Kita menjaga mata, tapi begitu. Subhanallah, ajib yani, ajib. Aduh, kalau kita yang punya Pak pesawat, pakai yang bener ente. Kalau enggak boleh kerja di sini. La haula wala quwata illa billah. Baik, itu dosa umum yang semua sulit terhindar. Tapi kita jangan cari-cari. Wallahu a'lam. Ada yang bertanya? Bismillah. Mandi selesai nih habis ini. Udah jelas sekali ya mandi ya. Ada yang tanya? Iya Pak. Mandi kan udah selesai. Mandi udah selesai. Tapi sekarang kadang-kadang orang itu sangat sulit mengikuti urut-urutnya. Yang tadi. Mandi dia melakukan wudhu. Kalau kita ambil simpel aja, mandinya dulu. Kemudian baru wudhu, itu mana yang mandi? Oh ya, wudhunya dibelakangin. Ya. Boleh aja, karena wudhu itu sunnah. Cuman kita harus latihan ini. Kita harus latihan mandi nggak nyentuh. Nah, nggak susah. Kita harus latihan. Setelah belajar caranya harus latihan. Makanya tadi cuci tangan, cuci luar. Habis itu tangannya diginin. Pak, betulan saya serius. Coba Pak, saya coba melakukan itu. Kalau pas lagi mandi junub, diusahakan nih. Ingat fikih hari Senin tentang mandi junub. Cuci dulu kemaluan, usahakan seperti Nabi. Coba dulu, kan belum dicoba. Besok coba pagi. Coba. Gak usah. Dah. Tahan, siram semua. Bisa langsung keluar. Harus biasakan karena itu hukum yang benar begitu ya. Tapi kalau Bapak gak bisa, gak apa-apa. Cuman sih saya sekali lagi setelah belajar ini kita coba laksanakan sebagaimana hadis tadi. Kata Aisyah, Nabi mandi tidak berwudu lagi. Berarti kan bisa, karena caranya tadi udah dicuci dengan baik. Udah dicuci semua, bagian belakang udah dibasahin, udah rapi bersih, tinggal bagian-bagian luar udah sini, udah selesai. Begitu ya, diusahakan. Itulah bedanya Bapak udah belajar bab mandi dengan belum. Kalau belum belajar bab mandi mungkin gak bisa, tapi kalau udah belajar bab mandi harusnya bisa. Ya demikian, wallahu a'lam. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya mohon maaf. Kalau kurang-kurang kata, kurang elok mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.